Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Rustam Simamora. Kali ini kita akan membahas 10 soal TPS atau tes potensi skolastik. Soal-soal ini juga sangat relevan bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan diri dalam menghadapi tes CPNS untuk aspek TIU atau tes intelijensi umum. Juga adik-adik yang sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi tes sekolah kedinasan pada aspek tes intelijensi umum atau TIU. Jadi di sekolah kedinasan juga disebut sebagai TIU, begitu juga di tes CPNS. Kita mulai. Nomor 1 ini merupakan deret 15, 30, 25, 50, 45, 90 X. Periksa pola yang paling mencolok. Bisa kita lihat 15 ke 30 itu karena dikali 2. Demikian juga 25 ke 50 karena dikali 2. Demikian juga 45 ke 90 karena dikali 2. Yang kita cari X tidak tepat langsung di pola yang sudah kita temukan. Tapi pola tadi juga akan membantu kita menemukan pola yang baru. Jadi untuk mendapatkan nilai X, perhatikan pola 30 ke 25, 50 ke 45, dan nanti akan kita dapatkan nilai X. 30 ke 25 itu karena berkurang 5, 50 ke 45 juga berkurang 5, berarti ini juga berkurang 5. Dengan demikian kita dapat jawabannya adalah D. Nomor 2, pola yang mencolok di sana bisa kita lihat 11 ke 7, 10 ke 6, X ke 5, X yang sedang kita cari. Itu polanya berkurang 4, 10 ke 6 berkurang 4, 11 ke 7 berkurang 4. Berarti X kelima juga karena berkurang 4. Itu berarti X-nya itu sebelumnya adalah 9. Untuk mendapatkan ini, kita harus lihat pola bilangan-bilangan ini. Bisa kita lihat, ini berurutan 1, 2, 2, 3, maka berikutnya akan 3, 4. Jadi X-nya 9, Y-nya 4. 9, 4. Jawabannya adalah bola. Kita lanjut dengan nomor yang ketiga. Angka di dalam segitiga dibentuk dari bilangan di luar segitiga menggunakan pola aritmetika. Jika pola aritmetika pada segitiga pertama dan segitiga kedua identik, maka X pada segitiga kedua adalah titik-titik. Untuk mendapatkan X, kita harus tahu terlebih dahulu pola pada segitiga yang pertama itu. Kita cari polanya. Ini ada 44, kemudian di dalam 4. 44 ada hubungan dengan 11. Sementara 11 itu adalah 3 tambah 8. Jadi boleh kita sebut bagian ini ditambahkan. Kemudian hasilnya itu membagi 44. Jadi hasilnya terakhir adalah yang di dalam itu 4. Jadi ini kemari ditambahkan. Kemudian bagian yang ini dibagi oleh hasil yang tadi itu. Jadi X-nya di sini adalah 48 dibagi 3 tambah 9 dibagi 12. Maka kita dapatkan nilai X 4. Jadi jawabannya adalah I. Nomor yang keempat, diketahui layang-layang seperti yang ditunjukkan gambar. Ditanya luas layang-layang. Rumus yang biasa dipakai untuk mencari luas layang-layang adalah ini. Luas layang-layang. Setengah diagonal pertama dikali diagonal yang kedua. Jadi kalau kita menggunakan rumus ini, kita harus tahu panjang BD, inilah diagonal pertama. Kita juga harus tahu panjang AC, karena itu diagonal yang kedua. Namun kalau kita menggunakan cara ini membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya kita akan menggunakan cara yang lebih praktis. Perhatikan layang-layang itu menurut gambar bisa kita katakan dibentuk oleh dua segitiga siku-siku yang sama bentuk dan ukurannya atau kongruen. Segitiga ABD yang saya arsir ini sama dengan segitiga BCD. Jadi kalau udah tahu kita luas segitiga ABD, maka udah tahu kita luas layang-layangnya. Tinggal mengalikan 2. Padahal itu adalah segitiga siku-siku. Kalau kita ambil alasnya AD, maka tingginya 1. Atau kalau kita ambil alasnya 1, maka tingginya akar 5. Ini layang-layang, maka panjangnya ini akan sama dengan panjangnya ini. Ini juga akan sama dengan panjangnya ini. Jadi luas segitiga yang diarsir ungu tadi adalah setengah dikalikan dengan 1 kali akar 5. Maka luas layang-layangnya tinggal kalikan 2 yang tadi itu. Kita akan dapat 2 kali setengah kali 1 kali akar 5. Maka kita akan dapatkan berapa? Iya, akar 5. Jadi jawabannya adalah dodol. D. Next, yang kelima. 3 katup jika dibuka sendiri-sendiri, masing-masing secara berturut-turut dapat menguras air dari sebuah tangki dalam 2 menit, 3 menit, dan 4 menit. Jadi, misalkan katup itu adalah katup ABC. Kalau katup A membutuhkan waktu 2 menit, kemudian katup B membutuhkan waktu 3 menit, katup C membutuhkan waktu 4 menit. Kemudian ceritanya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menguras air tersebut jika ketiga katup dibuka? Tentu saja, semakin banyak katup yang dibuka, maka akan semakin cepat airnya terkuras. Soal ini boleh kita kerjakan seperti ini. Waktu yang dibutuhkan katup ABC, kalau bersama-sama dibalikkan, itu akan senilai dengan kebalikan dari katup A, ditambah kebalikan dari katup B, kebalikan dari katup C. Maka 1 per A tambah B, tambah C, dibalikkan tadi waktunya si A, 1/2, 1/3,
1/4. Samakan penyebutnya, kita akan dapatkan per 12. Setengah itu 6/12, sepertiga itu 4/12, seperempat itu 3/12. Kita dapatkan 1 per A tambah B tambah C sebanding dengan 13/12. Jadi kalau A tambah B tambah C saja, maka balikkanlah dia akan menjadi 12/13. Jadi jawabannya adalah C. Cantik. Kita lanjut dengan nomor yang ke-6. Angka di dalam dibentuk dari bilangan di luar menggunakan pola aritmetik. Jika pola pada bujur sangkar pertama dan bujur sangkar kedua identik, maka X pada bujur sangkar kedua bagaimana? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, sama seperti yang kita kerjakan di nomor 3 tadi, angka yang di dalam adalah hasil akhir. Kita akan mulai dengan mencari polanya. Operasi yang biasa digunakan adalah tambah kurang kali bagi. Jadi, coba kalau misalnya yang ini kita tambahkan, ini dapat 12, kemudian ini kita tambahkan, ini akan dapat 20. Bagaimanakah hubungan 12, 20 terhadap 8? Itu adalah pengurangan. Jadi cocok, maka pola itu tadi kita terapkan ke soal kita ini. Ini kemari kita tambahkan, dapat 10, kemudian ini kemari juga kita tambahkan, dapat 22, kemudian kita kurangkan. Itulah nilai X. Berarti 22 dikurang 10, hasilnya adalah 12. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut dengan nomor yang ke-7. Jika R sama dengan 331 kali 329 dikurang 330 kuadrat ditambah 2. Dan Q sama dengan 410 kuadrat dikurang 411 dikali 409. Boleh aja kita kerjakan ini, kalikan, kurang, kuadratkan. Kalau langsung kita kerjakan soal ini, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Karena di samping bilangannya besar-besar, ada di sini kali dan kuadrat. Cara berikut akan lebih praktis. Amati bahwa bilangan-bilangannya itu berdekatan. Misalkan 329 ini A. Kalau 329 itu A, berarti 331 adalah A tambah 2. Kemudian 330 adalah A tambah 1. Karena dia pakai kuadrat, maka kuadratkan tambah 2. Maka ini bisa kita buat jadi seperti ini. A kuadrat ditambah 2A. A tambah 1 kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah 2A ditambah 1. Tambah 2. A kuadrat dikurang A kuadrat, habis. 2A kurang 2A, habis juga. Tinggal negatif 1 ditambah 2. Hasilnya 1. Jadi nilai R adalah 1. Sekarang kita akan membicarakan nilai si Q. Caranya sama kayak yang tadi. Kita misalkan, katakanlah 409 itu sebagai B. Itu berarti 410 adalah B tambah 1. Berarti B tambah 1 kuadrat. Dikurang 411. Itu 409 tambah 2. Berarti B ditambah 2. Dikalikan dengan B. B tambah 1 kuadrat kita dapatkan B kuadrat ditambah 2B tambah 1. B tambah 2 kali B, kita dapatkan B kuadrat ditambah 2B. B kuadrat dikurang B kuadrat, habis. 2B dikurang 2B, habis. Jadi tinggal hasilnya 1. Ternyata kita dapat nilai R dan Q sama-sama 1. Jadi R sama dengan Q, jawabannya adalah B. Nomor 8. Jika X banding Y sama dengan 3 banding 4, Z banding Y sama dengan 5 banding 6. Maka berapakah Z banding X? Kita lihat bagiannya si Y tidak konsisten. Di perbandingan pertama dia bagiannya 4. Di perbandingan yang kedua dia bagiannya 6. Kita buat bagiannya Y menjadi sama. Boleh kita pilih 12. Karena KPK dari 4 dengan 6, 12. Jadi kalau X banding Y yang 3 banding 4 itu kita buat bagiannya si Y jadi 12. Maka itu karena dikali 3, maka 3 ini juga akan dikali 3 dapat 9. Kemudian untuk perbandingan yang kedua, Z banding Y sama dengan 5 banding 6. Tadi bagiannya si Y sudah kita buat 12. Hubungan 6 dengan 12 karena dikali 2 maka 5 juga harus dikali 2. Kita dapatkan 10. Jadi kita dapat X banding Z sama dengan 9 banding 10. Berarti kalau Z banding X akan 10 banding 9. Jadi jawabannya adalah bola. Nomor 9. Manakah yang memiliki nilai terbesar? Setiap option memiliki persen. Jadi boleh kita abaikan persennya. Kita fokus ke bilangan yang lainnya. 1/5 kali 24 itu boleh kita buat jadi bilangan desimal. Desimal dari 24/5 itu 4, sekian. Desimal dari 33/6 itu 5, sekian. Desimal dari 90/16 biar lebih mudah kita dapatkan, kita sederhanakan dia. Ini berarti desimal dari 45/8. Berarti 5, sekian juga. 1/4 kali 30 kalau misalnya kita sederhanakan jadi 15/2. Ini berarti 7, sekian. Sedangkan 1/8 kali 42 atau 42/8 kalau dibuat jadi pecahan biasa jadi 21/4. Ini akan 5, sekian. Jadi udah terus bisa kita nyatakan manakah yang paling besar. Yang paling besar adalah yang 7, sekian, yaitu D. Jadi kita tidak perlu secara spesifik menentukan desimalnya. Kecuali tersisa 2 soal atau 3 soal yang
nilai satuannya sama. Kemudian nomor 10, seorang petugas dapat mengarsipkan 30 surat dalam waktu X menit. Di sini banyak suratnya, kemudian di sini waktunya katanya X menit. Terus tadi banyak petugasnya, satu orang petugas dapat mengarsipkan 30 surat dalam X menit. Kemudian bagaimana kalau 4 orang petugas mengarsipkan 210 surat? Maka berapakah waktu yang dibutuhkan? Kita lihat ada 3 unsur di sini yang diperhatikan. Banyak petugas, kemudian banyak surat, kemudian waktu. Misalkan waktu yang dibutuhkan di sini adalah Y. Kita buat ada bagian yang sama supaya yang tadinya 3 unsur ini bisa kita buat menjadi 2 unsur. Artinya ada unsur yang kita eliminasi. Misalkan ini yang banyak petugas. Seandainya nih kita buat jadi 4. Banyaknya petugas sebanding dengan banyaknya surat yang bisa diselesaikan dalam waktu selama X menit. Kalau misalnya banyak petugas jadi 4 kali lipat, maka banyak surat akan 4 kali lipat juga. Maka akan kita dapatkan 120. Kemudian kita lihat kalau perbandingan yang pertama ini udah bisa diabaikan, kita fokus ke perbandingan kedua dengan ketiga. Ini udah sama, jadi boleh kita abaikan. Kita fokus ke banyaknya surat dan waktu. Semakin banyak surat yang dihasilkan, semakin banyak juga waktu yang dibutuhkan. Jadi ini adalah perbandingan senilai. Kalau kita bandingkan 210 dengan 120, maka itu akan sebanding dengan Y dengan X. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 30. Ini dapat 7, ini dapat 4. Yang mau kita cari adalah Y, berarti Y sama dengan 7/4X. Dengan demikian, jawabannya sudah hadir, jawabannya adalah I. Jadi demikian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Tonton video-video saya yang lainnya. Terima kasih buat perhatian Anda. Dukung saya dalam membangun channel ini dengan like, share, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Dan kalau ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Salam sukses buat kita semuanya. Terima kasih.